Haleluya, shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat ini, Tuhan yang selalu menyertai, amin. Haleluya, bersyukur sekali kita bisa kembali beribadah di doa malam hari ini, semua karena anugerah Tuhan. Sebelum kita memulai ibadah doa malam hari ini, mari kita satu dalam doa terlebih dahulu. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk anugerah-Mu, untuk kasih setia-Mu yang selalu baru melimpah dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur kami punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan malam hari ini, kami boleh beribadah kembali untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Biarlah Tuhan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan, kami serahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya, Engkau yang berdaulat, Engkau yang beracara Tuhan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saya undang untuk sama-sama bangkit berdiri, Bapak Ibu Saudara, mari kita memuji Tuhan bersama-sama. Haleluya. Bapak Ibu untuk duduk kembali, kita mau memuji, menyembah Tuhan lebih lagi. Haleluya.
dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Bersama-sama katakan, dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Sekali lagi kita nyanyikan lagu ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Oh, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Kau yang terindah, Kau yang terindah, Kau terbaik bagiku.
disembah namamu, tiada yang lain, tiada yang lain yang sepertimu.
kasih Tuhan, terima kasih Bapa untuk kesempatan hari ini yang luar biasa Tuhan. Kalau sebentar kami mau merenungkan isi hati-Mu Tuhan, biar Engkau yang berkenan atas setiap firman yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu itulah yang menjadi kekuatan bagi setiap kami, firman-Mu yang menjadi rema dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan isi hati-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan di Gereja Family Blessing. Jemaat bisa transfer ke rekening gereja yang ada di layar, atau bisa scan QR Code dengan aplikasi e-money yang ada di layar. Tetapi sebelumnya, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, sungguh kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami. Sekarang dengan hati yang penuh ucapan syukur dan penuh sukacita, kami akan memberikan persembahan yang terbaik untuk pekerjaan-Mu di tempat ini. Terpujilah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat memberi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita membaca Alkitab kita dari Mazmur 111. Mazmur 111, saya akan bacakan ayat yang pertama hingga ayat yang ke-10. Mazmur 111. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan-perbuatan Tuhan, layak diselidiki semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya, dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjiannya. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh. Kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkan supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya. Namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, suatu kali bersama dengan keluarga, kami berangkat menuju ke tempat retreat. Rencananya ada retreat selama 3 atau 4 hari yang harus kami ikuti. Nah, perjalanan itu sayangnya macet, sehingga begitu sampai di lokasi, saya harus segera berkhotbah. Untung dalam perjalanan saya sudah mengenakan pakaian yang cukup pantas untuk berkhotbah. Maka sesi pembukaan itu selesai. Ketika saya melihat handphone saya, ada pertanyaan dari istri saya. "Pah, lihat tas yang isinya baju-baju kita dan baju anak-anak enggak? Tolong dicek di mobil, barangkali kita tadi lupa menurunkannya." Segera saudara-saudara saya menuju ke mobil, membuka pintu mobil, dan saya tidak melihat ada satu tas pun yang tertinggal di sana. Mobil itu kosong melompong. Maka saya tanya sama istri saya, "Di mobil tidak ada tas tertinggal. Coba periksa di kamar atau di tempat di mana kita tadi menurunkan tas." Sejenak kemudian istri saya menjawab,
sudah tidak ada tas. Tas yang isinya pakaian untuk saya, istri, dan anak-anak tertinggal. Saya lupa, saudara-saudara. Padahal camp itu harus berlangsung 3 atau 4 hari. Dan yang lebih gawat lagi adalah setelah makan malam, saya harus berkhotbah. Nah, nanti kalau saya mandi, saya harus mengenakan baju apa, saudara-saudara? Saya ceritakan kepada salah satu anggota panitia, dan mereka berkata, "Pak, ada teman yang seukuran Bapak, gunakan saja bajunya." Maka karena saya lupa, saudara-saudara, saya kenakan baju yang diberikan. Seumur hidup, saya nggak akan pernah mau lagi pakai baju yang sama. Jeansnya ketat, saudara-saudara, warna kemejanya hijau ngejreng. Sehingga teman yang melihat saya berkhotbah dengan baju itu berkata, "Tumben-tumbenan bro, pakai baju seperti ini." Lalu saya bilang, baju saya ketinggalan, baju istri saya ketinggalan, baju anak saya dalam satu tas ketinggalan. Saudara-saudara, lupa itu selalu punya akibat di dalam kehidupan kita. Kita lupa bawa tas, ya kita nggak punya baju ganti. Kita lupa membayar iuran, ya nanti ada dendanya. Dan saya rasa kita semua berpengalaman dengan lupa kan, saudara-saudara? Adakah pengalaman Anda yang lucu terkait dengan rasa lupa ini, atau malah fatal? Gara-gara kita lupa melakukan sesuatu, akibatnya fatal. Tidak heran, saudara-saudara, penulis Mazmur itu selalu mengajak umat Tuhan untuk mengingat kebaikan Tuhan. Perhatikan Mazmur ini tadi, saudara-saudara. Mazmur ini diawali dengan ajakan untuk mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan. Haleluya, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan Tuhan, layak diselidiki oleh orang yang mengasihinya. Pemazmur selalu mengajak umat untuk mengingat kebaikan Tuhan, karya Tuhan di masa lalu. Kenapa, saudara-saudara? Karena Anda dan saya punya potensi besar untuk cepat lupa dengan apa yang Tuhan telah lakukan. Apa yang membuat kita bisa cepat lupa dengan seluruh kebaikan Tuhan di masa lalu? Ya, problem yang terjadi di saat ini, di masa kini. Berapa banyak saudara-saudara orang di masa pandemi ini datang kepada saya dengan keluhan kurang lebih seperti ini. Pak WP, Tuhan itu nggak pernah baik kepada keluarga kami. Tuhan itu nggak pernah senang lihat kami senang. Selalu dikasihnya susah payah terus hidup saya, hidup keluarga saya. Sepanjang saya ikut Tuhan, banyak hal yang susah terjadi. Kalau susah terus-menerus, buat apa saya ikut Tuhan? Saya mendengarkan kalimat ini, saudara-saudara, ketika duduk di sebuah ruang tamu, sebuah rumah yang menurut saya besar dan mewah. Ada potret liburan keluarga itu di Prancis, di Hong Kong, di China, di berbagai belahan dunia yang begitu spektakuler. Dan si ibu terus-menerus mengatakan kalimat yang sama. Tuhan itu nggak pernah baik sama saya. Tuhan itu nggak pernah baik sama keluarga saya. Ada penderitaan, ada kematian yang terjadi. Ya apa Pak WP ikut Tuhan kalau kayak begini terus? Saya terdiam, saudara-saudara, lalu menunjuk potret itu. Prancis, ibu sudah pergi. Hong Kong, ibu sudah pergi. China, ibu sudah pergi. Bahkan daerah-daerah yang jarang orang pergi, ibu pergi. Berarti ada cukup uang kan, Bu? Berarti itu salah satu tanda berkat Tuhan untuk ibu kan? Ada berkat materi, ada berkat kesehatan, ada berkat kesatuan keluarga yang memungkinkan seluruh keluarga pergi ke tempat-tempat itu. Dia terdiam, saudara-saudara. Lalu ia berkata, "Ya, tapi itu kan masa lalu, Pak. Sekarang susah." Nah, justru disinilah pentingnya, saudara-saudara, ketika kita menghadapi kesulitan di masa kini, lihat apa yang dikatakan pemazmur. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang.
mengingat karya Tuhan di masa lalu itu penting supaya ketika kita mengingat karya itu, kita diingatkan akan sang pembuat karya itu. Sang pembuat karya itu adalah Tuhan semesta alam yang pengasih dan penyayang. Jadi kapanpun kita menghadapi pergumulan yang sulit di masa kini, tengok ke belakang. Ingat karya Tuhan di masa lalu. Karya Tuhan itu seharusnya mengingatkan kita pada sang pembuat karyanya, yaitu Tuhan yang pengasih dan penyayang. Saudara-saudara, ketika pergumulan hidup masa kini membuat kita sesak, kalau di rumah Anda ada tanda salib terpasang, ingat juga karya Tuhan yang besar yang menyelamatkan kita. Kematian dan pengorbanan serta kebangkitan Yesus Kristus yang menyelamatkan Anda dan saya dari dosa. Dan tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Tuhan, bukan? Penindasan, kelaparan, kesesakan, bahkan kematian. Kita ini adalah orang-orang yang mudah lupa, saudara-saudara. Makanya kita diajak firman Tuhan untuk mengingat perbuatan Tuhan di masa lalu. Perbuatan itu mengingatkan kita pada pembuat segala kasih, kebaikan, dan kemurahan. Dan itu Tuhan. Jadi ketika perjalanan hidup masa kini terasa gelap, usaha tidak berjalan lancar, ada sakit, ada kehilangan, ada kematian, dan langkah Anda berat. Pemazmur mengajak kita, firman Tuhan mengingatkan kita, ingat perbuatan-perbuatan Tuhan yang besar di masa lalu, agar kita ingat sang pembuatnya, yaitu Tuhan yang telah menyatakan kasih-Nya yang besar kepada kita melalui Kristus. Saudara-saudara, suatu kali saya berkunjung ke satu keluarga di mana sang ayah karena pekerjaannya bertugas di luar negeri dan jarang kembali. Saya melihat anaknya yang masih kecil yang tentu sangat rindu kepada ayahnya. Lalu saya tanya, "Nak, kalau kamu kangen sama papa, apa yang kamu lakukan?" "Oh, gampang Pak WP. Saya video call sama papa." "Bagus. Tapi kan papamu kadang bekerja, Nak, tidak bisa dihubungi." Pak WP tahu pekerjaan papamu kadang membuat dia tidak bisa dihubungi. "Terus kalau kamu kangen sama papa, apa yang kamu lakukan?" Sebentar Pak WP. Dia berlari ke kamarnya, lalu mengambil satu boneka. "Kalau aku kangen sama papa, kalau papa nggak bisa tak telepon, aku peluk boneka ini. Soalnya boneka ini oleh-oleh dari papa dari luar negeri." Saudara, ketika kita merasa hidup begitu berat untuk dijalani, pergumulan silih berganti, apa yang akan menjadi tanda yang mengingatkan kita bahwa Dia ada, Dia mengasihi kita? Selain dari mengingat karya-karya Tuhan di masa lalu, Anda bisa melihat potret anak-anak dan mensyukuri anak-anak yang sudah besar itu. Anda bisa menatap mobil Anda, rumah yang Anda tinggali, mengingat bagaimana Tuhan mendengarkan doa dan berkarya di masa lalu. Apapun caranya, saudara-saudara, carilah sesuatu yang menjadi pengingat akan kebaikan Tuhan di masa lalu, agar kita selalu diingatkan bahwa Dia mengasihi kita, bahwa Dia tidak meninggalkan kita.
Yang kedua, saudara-saudara, mari kita perhatikan mengapa pemazmur mengajak kita untuk mengingat karya Tuhan di masa lalu. Untuk tidak melupakan kebaikannya. Bukan saja supaya kita teringat kepada Tuhan, tetapi ingatan kepada Tuhan itu membuat kita bisa menjalani kehidupan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Perhatikan ayat yang ke-10, saudara-saudara, dituliskan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selama-lamanya. Setelah pemazmur mengajak umat untuk mengingat karya Tuhan di masa lalu, dan karya itu mencerminkan sifat Tuhan, pengasih, penyayang, panjang sabar, kemudian pemazmur berbicara tentang permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Apa korelasinya dua hal ini, saudara-saudara? Korelasinya ada di sini. Ketika kita mengingat karya Tuhan, kita teringat siapa Tuhan yang begitu mengasihi kita. Dan ingatan akan siapa Tuhan yang begitu mengasihi kita harusnya membuat kita merasa takut dan hormat di hadapannya. Dan ketika kita takut dan hormat di hadapan Tuhan, maka kehidupan ini kita akan jalani dengan berhikmat. Berhikmat, saudara-saudara, berarti hidup menurut jalan yang Tuhan pilih dan bukan hidup menurut jalan kita sendiri. Berhikmat berarti mengikuti kehendak Tuhan dan bukan mengikuti diri kita sendiri. Dan itu bisa terjadi ketika kita sadar bahwa Tuhan begitu mengasihi kita. Hidup dalam hikmat, hidup di dalam kehendak Tuhan itu salah satu ekspresi syukur kita. Karena Dia begitu mengasihi kita. Saudara-saudara, bayangkan seandainya Bapak Ibu punya pembantu di rumah. Bapak Ibu perlakukan dengan baik, digaji melampaui kewajaran, masih banyak pemberian yang lain yang Bapak Ibu lakukan kepada dia. Bapak Ibu sudah menganggap pembantu ini bagian dari keluarga Bapak Ibu. Sampai suatu kali Anda menemukan bahwa cincin yang sehari-hari Anda gunakan tidak Anda temukan. Anda mencarinya ke sana kemari, Anda tidak menemukannya. Anda meminta anak mencari, tidak ketemu. Anda meminta pembantu mencari, tidak ketemu. Dan tengah malam dalam segala rasa frustasi yang ada, Anda memutar kembali CCTV yang Anda pasang di rumah itu. Dan betapa terkejutnya Anda ketika Anda menemukan bahwa ada tangkapan gambar di CCTV, pembantu itu mengambil cincin itu dan memasukkannya ke sakuknya. Anda kaget, terkejut, dan kemudian berkata, bagaimana mungkin dia melakukan itu? Kalau dia butuh, dia bisa minta. Selama ini dia pinjam, toh saya kasih. Saya kurang apa sama dia? Pasti ketika Anda memanggil pembantu itu, dan karena ada rekaman CCTV, maka dia mengaku. Anda pasti nggak habis pikir dan bertanya, kenapa kamu mesti mencuri? Kenapa kamu mesti mengambil sesuatu yang bukan hakmu? Padahal aku sudah begitu murah hati kepadamu. Saudara tahukah, pertanyaan seperti itu juga akan Tuhan tanyakan kepada kita. Di tengah begitu banyak berkat yang Dia beri, di tengah pengorbanan anaknya yang menjadikan kita manusia baru di dalam Kristus, di tengah pemeliharaannya yang hidup sehari-hari, tetapi kita mengambil jalan yang menyeleweng, kita mengambil jalan yang tidak jujur, kita hidup menurut hawa nafsu kita, maka seperti sang tuan yang heran dengan pembantunya, begitu pula Tuhan akan bertanya,
Kenapa harus tidak jujur? Tidak cukupkah berkatku untukmu? Kenapa harus mengambil jalan yang menyeleweng? Kurangkah perbuatan ajaib yang selama ini aku lakukan di dalam hidupku? Mengapa engkau hidup mengikuti hawa nafsumu dan bukan menurut rasa takut dan hormat kepadaku? Di hadapan kasih, kemurahan, dan kebaikan Tuhan, kita mesti mengingat Dia itu pengasih dan penyayang. Dan kalau Tuhan itu pengasih dan penyayang, maka rasa cinta itu mesti mewujud di dalam sebuah hidup yang hormat kepadanya. Hidup dalam hikmat. Bukan karena takut, bukan karena ancaman hukuman. Hidup di dalam hikmat, takut akan Tuhan, karena sadar kita begitu dikasihinya. Saudara-saudara, kita tidak tahu situasi sulit ini akan berlangsung sampai kapan. Beberapa orang dalam keputusannya, keputusasaannya telah mengambil keputusan yang buruk. Patah, tak mampu menjalani kehidupan, tidak bersemangat. Beberapa tenggelam dalam duka mendalam. Dan beberapa orang bertanya, adakah engkau Tuhan di dalam situasi seperti ini? Kenapa tidak kunjung berakhir? Buat apa saya mengikutimu kalau nasib saya seperti orang-orang yang tidak mengenalmu? Buat apa saya pelayanan? Buat apa saya memberi persembahan? Buat apa saya memberi diri saya? Kalau yang terjadi sama seperti orang lain. Kita bisa bertanya seperti ini. Wajar untuk bertanya. Tetapi jangan hanya bertanya. Ingat kebaikan Tuhan di masa lalu. Dan biarlah setiap kebaikan itu membawa kita untuk mengingat Tuhan itu pengasih dan penyayang. Dan jika Tuhan itu pengasih dan penyayang, maka hiduplah dalam hikmat. Bukan karena takut hukuman, tetapi karena sadar cintanya besar bagi kita. Jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan. Karena ingatan akan kebaikan Tuhan akan membuat kita bertahan dalam kesukaran. Mari kita berdoa. Hamba-Mu berdoa bagi orang-orang yang ada dalam pergumulan dan kesulitan yang membuat mereka bertanya, adakah Tuhan di tengah hidup mereka? Jika mereka setia mengikut Tuhan, mengapa hal ini dan hal itu terjadi? Hamba-Mu berdoa untuk mereka. Kiranya Roh Kudus mencelikan hati dan pikiran mereka untuk menyadari karya Tuhan yang besar di masa lalu. Pemeliharaan Tuhan yang membuat mereka ada sebagaimana ada sekarang. Juga pengorbanan Kristus untuk kehidupan mereka yang menjadikan mereka manusia yang baru, anak-anak Bapa yang terkasih. Dan biarlah ya Tuhan, di dalam ingatan kami akan kasih kebaikan dan kemurahan Tuhan, kami hidup dalam hikmat, karena kami takut akan Tuhan, karena kami menghormati Tuhan, sehingga di dalam kesukaran pun pilihan-pilihan kami menunjukkan kami menghormati dan mencintai Tuhan. Di dalam nama Kristus kami berdoa. Amin. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya percaya selalu diberkati penyampaian firman Tuhan oleh hambanya, Bapak Pendeta WP, yang sungguh menguatkan kita semuanya, mengingatkan kita untuk terus kita tidak melupakan kebaikan Tuhan. Saya percaya saudara semua pasti pernah ngalami Tuhan, ngalami pertolongan Tuhan.
perlindungan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang luar biasa. Bila kita selalu mengingat-ingat akan kebaikan Tuhan, untuk kita terus bisa mengucap syukur saat kita punya masalah saat ini, atau kita tiba-tiba ada masalah di kemudian hari, kita tidak tahu, tapi kita tetap percaya apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, semua dalam kontrol Allah. Dan apa yang kita alami tidak melebihi kekuatan kita, dan pasti kita bisa menanggungnya, dan selalu tersedia jalan keluar yang datangnya dari Tuhan. Mengucap syukur selalu akan kebaikan Tuhan, bahwasanya kasih setia Tuhan kepada saya dan saudara, kepada kita semua tetap sampai selama-lamanya. Haleluya! Tetap semangat, selalu bersukacita, selalu mengucap syukur. Baik, mari kita akan menutup doa malam saat ini dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebaikan-Mu, untuk kasih karunia yang luar biasa dalam kehidupan kami. Kami semua di dalam pemeliharaan Tuhan. Allah yang hidup, Allah yang perkasa. Tidak ada alasan kami khawatir, takut menghadapi tantangan, menghadapi kehidupan apapun saat ini, karena yang menyertai kami adalah Allah yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih untuk hamba-Mu, Bapak Pendeta WP, yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan terus Tuhan memberkati hamba-Mu ini, memakainya lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Berkati kesehatannya, juga keluarga, istri, anaknya, di dalam perlindungan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan selalu. Terpujilah nama Tuhan. Terima kasih juga yang kami percaya Tuhan mengasihi Indonesia. Tuhan mengasihi bangsa kami. Tuhan mempunyai rencana yang baik, sangat baik untuk negeri ini. Punya rencana yang besar untuk negeri ini. Genapkan rencana-Mu itu Tuhan untuk Indonesia. Selamatkanlah Indonesia. Lawatan-Mu boleh terjadi untuk Indonesia. Hujan pertobatan, hujan keselamatan boleh melanda bangsa ini. Desa-desa, kota-kota, bahkan sampai di pedalaman boleh mengalami lawatan Tuhan. Indonesia milik Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sangat percaya bahwa Tuhan selalu memberkati Indonesia. Indonesia diberkati dengan keamanan, dengan kedamaian, dengan kesejahteraan. Indonesia aman, Indonesia damai, Indonesia sejahtera terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih perlindungan-Mu untuk Indonesia dari pandemi COVID-19. Tuhan melindungi negeri ini. Ekonomi Indonesia tetap kuat dan bahkan terus akan bertumbuh. Ekonomi Indonesia boleh di dalam perlindungan Tuhan. Berkati juga untuk Bapak Presiden kami, pemerintahan kami. Tuhan memberikan kemampuan kepada Bapak Jokowi untuk dia berhasil memimpin Indonesia, membawa Indonesia sekarang jauh-jauh lebih baik. Dia mampu untuk mengatasi semua persoalan bangsa ini, karena Tuhan yang menolong. Dan Engkau melindungi dia daripada yang jahat, melindungi juga keluarganya, dan selalu memberikan kesehatan. Terima kasih anak-anak Tuhan yang Tuhan tempatkan di pemerintahan, di setiap lembaga negara. Kiranya anak-anak Tuhan semuanya bersinar terang, dan semuanya dipakai Tuhan luar biasa menjadi berkat. Surabaya juga diberkati Tuhan luar biasa. Surabaya sejahtera, Surabaya sejahtera, Surabaya sejahtera dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih jemaat Family Blessing, semuanya diberkati Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Mari jemaat, terimalah berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dengan iman, percaya bahwa Tuhan mengasihi saudara. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat ini engkau terima dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus saat ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.